Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-thaniyatu al-amalu bih, al-thalithatu ad-da'watu ilaih, al-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fih, wad-dalilu qawluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, bahwasanya kita wajib mempelajari 4 masalah. Al-ula, masalah yang pertama, al-ilmu, ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Al-thaniyatul amalu bih. Masalah yang kedua, mengamalkan ilmu. Al-thalithatu da'watu ilaih. Masalah yang ketiga, mengajak untuk mengamalkan ilmu. Ar-rabi'atu sabru 'alal adha fi. Masalah yang keempat, bersabar menghadapi gangguan ketika mengajak untuk mengamalkan ilmu. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati di dalam kebenaran, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Qala asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Kalau Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya selain surat Al-'Ashr ini, maka sungguh surat Al-'Ashr ini mencukupi mereka. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, berkata, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan berbuat. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan mohon ampunlah kepada Allah karena dosa yang kamu lakukan. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Maka Allah memulai memerintahkan untuk berilmu sebelum berkata dan berbuat. Penulis
risalah Al-Usulul Thalathatu Adillatuha, 3 prinsip agama beserta dalil-dalilnya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memulai menulis kitabnya dengan basmalah karena meniru kitab Allah Azza wa Jalla. Sebab sesungguhnya kitab Allah Azza wa Jalla dimulai dengan basmalah. Dan karena mengikuti hadis kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Semua perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari kebaikan. Dan karena mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasul memulai surat-surat beliau yang beliau kirimkan kepada para raja untuk memeluk agama Islam dimulai dengan basmalah. Jar dan majrur terkait dengan sesuatu yang tidak disebutkan, yaitu kata kerja yang diakhirkan yang sesuai dengan keadaan. Perkiraannya bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah aku menulis atau aku membuat karya. Kita memperkirakan sesuatu yang terkait dengan jar dan majrur yang tidak disebutkan kata kerja karena asal perbuatan itu kata kerja. Kita memperkirakan kata kerja disebutkan terakhir karena 2 faedah. Pertama, mencari keberkahan dengan memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memberikan faedah hasar, yaitu hanya. Maksudnya saya menulis hanya dengan menyebut nama Allah, atau hanya dengan menyebut nama Allah aku menulis. Memulai dengan menyebut nama Allah saja, tidak memulainya dengan yang lainnya. Faedah kedua, memberikan faedah hanya karena mendahulukan muta'alliq yaitu jar dan majrur, memberikan faedah hasr atau hanya. Dan kita memperkirakan kata kerja yang diakhirkan sesuai dengan keadaan karena lebih menunjukkan kepada yang dikehendaki. Sehingga kalau kita mengatakan sebagai contoh ketika kita ingin membaca suatu kitab dengan nama Allah, kita memulai dengan nama Allah, kita memulai tidak diketahui apa yang kita mulai. Tetapi dengan nama Allah saya membaca lebih menunjukkan kepada yang dikehendaki, yang mana aku memulainya dengan menyebut nama Allah. Allahi. Allah adalah nama yang disebut untuk yang Maha Menciptakan, Jalla wa'ala. Allah adalah nama yang diikuti oleh semua nama-namanya yang lain. Sehingga sesungguhnya Allah terdapat pada firman-Nya Ta'ala, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim
ila siratil azizil hamid. Kitab yang kami turunkan kepadamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb mereka menuju jalan yang maha mulia lagi maha terpuji. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu Allah yang hanya miliknya apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid, dan kecelakaan untuk orang-orang kafir karena adanya azab yang sangat keras. Surat Ibrahim ayat 1 sampai 2. Kita tidak mengatakan sesungguhnya lafdzul jalalah Allah sifat, tetapi kita mengatakan lafdzul jalalah adalah atfu bayan, agar lafdzul jalalah tidak mengikuti sebagaimana sifat mengikuti yang disifati. Ar-Rahmani. Ar-Rahman adalah nama di antara nama-nama yang khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahman tidak disebut untuk selain Allah. Ar-Rahman artinya yang disifati dengan merahmati, rahmat yang luas. Ar-Rahim. Ar-Rahim disebut untuk Allah Azza wa Jalla dan untuk selainnya. Arti Ar-Rahim adalah yang memiliki rahmat yang terus-menerus. Ar-Rahman artinya adalah yang memiliki rahmat yang luas. Sedangkan Ar-Rahim artinya adalah yang memiliki rahmat yang terus-menerus, tiada hentinya. Kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim disebutkan dalam satu waktu seperti pada firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, maka maksud Ar-Rahim adalah yang memberikan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki dari hambanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'. Allah menyiksa siapa yang dia kehendaki dan Allah merahmati siapa yang dia kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat 21. I'lam, ketahuilah. Ilmu artinya adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan yang ada padanya dengan pengetahuan yang pasti. Tingkatan-tingkatan mengetahui ada 6. Pertama, al-ilmu, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan apa yang ada padanya dengan pengetahuan yang pasti. Kedua, al-jahlul basit, kebodohan yang sederhana, yaitu sama sekali tidak mengetahui. Ketiga, al-jahlul murakkab, kebodohan yang bertingkat, yaitu mengetahui sesuatu dengan cara bertentangan dengan yang ada padanya. Keempat, al-wahmu, yaitu mengetahui sesuatu dengan kemungkinan yang bertentangan dengan pendapat yang kuat. Kelima, asyak, ragu, yaitu mengetahui sesuatu dengan kemungkinan yang sama.
Keenam, adh-dhann, yaitu mengetahui sesuatu dengan kemungkinan yang bertentangan dengan pendapat yang lemah. Ilmu terbagi menjadi dua. Pertama, daruri, kedua, nadhari. Ilmu daruri adalah ilmu yang diketahui secara pasti, di mana ia diketahui dengan pasti tanpa teori dan tanpa penyebutan dalil. Seperti mengetahui bahwa api itu panas sebagai contoh. Nadhari, ilmu nadhari adalah ilmu yang membutuhkan teori dan penyebutan dalil, seperti mengetahui wajibnya berniat ketika berwudu. Rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Rahimakallah, yaitu mudah-mudahan Allah melimpahkan kepadamu rahmatnya, yang karenanya kamu mendapatkan apa yang kamu cari dan kamu selamat dari apa yang kamu takuti. Maknanya, mudah-mudahan Allah mengampuni untukmu dosa-dosamu yang telah berlalu dan memberikan taufik kepadamu serta menjagamu dari melakukan dosa-dosa di masa yang akan datang. Ini kalau rahmat yang hanya disebutkan. Adapun kalau rahmat disebutkan bersama-sama dengan ampunan, kalau di dalam rahimakallah itu hanya disebutkan rahmat saja. Rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Tidak disebutkan ampunan. Kalau tidak disebutkan ampunan berarti dua-duanya maknanya. Mudah-mudahan Allah merahmatimu dan mengampunimu. Adapun kalau rahmat disebutkan secara bersama-sama dengan ampunan, maka ampunan untuk dosa-dosa yang telah berlalu. Sedangkan rahmat adalah diberi taufik untuk melakukan kebaikan dan diberikan keselamatan dari melakukan dosa-dosa di masa yang akan datang. Perbuatan penulis Thalathatul Usul, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan rahimakallah. Mudah-mudahan Allah merahmatimu, menunjukkan beliau memperhatikan dan menyayangi orang yang diajak bicara serta memiliki niat yang baik untuknya. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya kita wajib mempelajari 4 masalah. 4 masalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala ini mencakup semua agama, sehingga sangat pantas untuk diperhatikan karena manfaatnya yang sangat besar. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Masalah yang pertama ilmu, yaitu mengenal Allah, yaitu mengenal Allah dengan hati. Pengenalan yang mengharuskan menerima apa yang Dia syariatkan, tunduk dan patuh kepadanya, serta menjadikan syariatnya sebagai hukum, yaitu syariat yang dibawa oleh Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba mengenal Rabbnya dengan memperhatikan ayat-ayat syar'iyyah di dalam kitab Allah Azza wa Jalla dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dengan memperhatikan ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluk
Karena sesungguhnya setiap kali manusia memperhatikan ayat-ayat itu, maka ilmunya tentang penciptanya dan sesembahannya bertambah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan tidakkah kalian memperhatikan diri-diri kalian? Surat Ad-Dariyat ayat 20 sampai 21. Wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya, yaitu mengenal rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengenalan yang mengharuskan menerima apa yang beliau bawa, yaitu petunjuk dan agama yang benar, mengharuskan membenarkan beliau terkait apa yang beliau kabarkan, mengharuskan melaksanakan perintahnya terkait apa yang beliau perintahkan, mengharuskan menjauhi apa yang beliau larang, mengharuskan menjadikan syariatnya sebagai hukum, serta mengharuskan ridha dengan hukumnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai pemutus hukum terkait perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat dari apa yang kamu putuskan, dan mereka betul-betul menerima. Surat An-Nisa ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, "Innama kana qawlal mu'minina idha du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menetapkan hukum di antara mereka, hanyalah mereka mengatakan, "Kami mendengar dan kami taat." Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Maka jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah dan Rasulnya, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu yang paling baik dan yang akibatnya paling bagus. Surat An-Nisa ayat 59. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, fitnah menimpa mereka atau azab yang sangat pedih menimpa mereka. Surat An-Nur ayat 63. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Tahukah kamu apa itu fitnah?" Fitnah adalah kesyirikan. Bisa jadi apabila dia menolak sebagian dari perkataan Rasulullah, maka akan terjadi pada hatinya sesuatu dari penyimpangan sehingga dia binasa. Wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam. Ya, perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengenal agama Islam, ma'rifatu dinil Islam. Islam maknanya secara umum adalah beribadah kepada Allah
dengan apa yang dia syariatkan sejak Allah mengutus para rasul hingga kiamat terjadi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan hal itu di banyak ayat, menunjukkan bahwa semua syariat-syariat yang telah berlalu adalah perbuatan Islam kepada Allah Azza wa Jalla, perbuatan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman tentang Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang beragama Islam karenamu, yang tunduk kepadamu, dan dari keturunan kami umat yang Islam kepadamu, yang tunduk kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 128. Makna Islam secara khusus adalah setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khusus untuk perkara yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengannya, karena perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengannya menghapus semua agama yang telah berlalu, sehingga barang siapa yang mengikutinya maka orang Muslim. Sedangkan siapa yang menentangnya maka bukan orang Muslim. Sehingga para pengikut para rasul adalah orang-orang Muslim di waktu rasul-rasul mereka. Sehingga orang-orang Yahudi adalah orang-orang Muslim di masa Musa alaihissalam, dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang Muslim di masa Isa alaihissalam. Adapun ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, karena mereka kafir kepadanya, maka mereka bukan orang-orang Muslim. Agama Islam ini adalah agama yang diterima di sisi Allah dan yang bermanfaat untuk pemeluknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 85. Agama Islam ini adalah Islam yang Allah memberikan karunia dengannya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada umatnya. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah menyempurnakan untuk kalian kenikmatan dariku, dan aku telah meridai Islam sebagai agama untuk kalian. Surat Al-Maidah ayat 3. Wallahu a'lam bissawab.